Baik, yang pertama pengertian dari stabilitas lereng. Stabilisasi lereng adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan longsor atau runtuhnya tanah pada lereng. Ini melibatkan berbagai teknik seperti penggunaan dinding penahan, penanaman vegetasi, perbaikan drainase, dan teknik rekayasa tanah guna meningkatkan kestabilan lereng. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan melindungi infrastruktur yang mungkin terpengaruh oleh gerakan tanah. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi kelongsoran lereng. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya kelongsoran lereng, yaitu 1. Kemiringan lereng. Semakin suram kemiringan lereng, maka semakin besar kemungkinan terjadinya longsor. Yang kedua, jenis tanah. Tanah lempung cenderung lebih rentang terhadap longsoran dibandingkan dengan tanah pasir atau kerikil. Yang ketiga, kondisi geologi. Faktor geologi seperti jenis batuan dan struktur geologi dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Keempat, penangkalan air. Penimbunan air yang melebihi di dalam tanah dapat meningkatkan tekanan air dan meningkatkan tekanan air dan melemahkan kestabilan lereng. Yang kelima, aktivitas manusia. Penebangan hutan, perubahan tata guna lahan, dan konstruksi dapat mempengaruhi stabilitas lereng. 6. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah dan meningkatkan risiko longsoran. 7. Perubahan iklim. Hujan ataupun perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi kadar air dalam tanah dan menyebabkan longsor. 8. Erosi. Proses erosi dapat merusak lapisan permukaan tanah dan menyebabkan pelemahan struktur lereng. Metode yang digunakan untuk perbaikan stabilitas lereng. Beberapa metode digunakan untuk perbaikan stabilitas lereng. Yang pertama, penggunaan dinding penahan ialah konstruksi dinding penahan dapat mengurangi tekanan lateral pada lereng dan mendukung tanah agar tidak longsor. Yang kedua, pengeringan tanah atau drainase ialah pemasangan sistem drainase dapat mengurangi kelebihan air dalam tanah, mengurangi tekanan air, dan meningkatkan stabilitas lereng. Yang ketiga, penguatan lereng. Penggunaan bahan penguat seperti geotekstil atau jala dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas lereng. Revegetasi ialah penanaman vegetasi dapat mengurangi erosi tanah, meningkatkan daya ikat tanah, dan mengurangi risiko longsor. Yang kelima, pembentukan teras ialah pembuatan teras pada lereng dapat mengurangi kemiringan efektif dan mengendalikan aliran air. 6. Injeksi tanah. Proses ini melibatkan penyuntikan bahan stabilisasi ke dalam tanah untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitasnya. Yang ketujuh, perbaikan struktur geologi. Jika faktor geologi seperti jenis batuan berkontribusi pada longsoran, perbaikan struktur geologi mungkin diperlukan. Yang kedelapan, pengurangan beban lereng. Ialah mungkin diperlukan distribusi atau mengurangi beban pada lereng untuk tekanan pada tanah. Yang berikut contoh kejadian longsor, faktor penyebab dan solusi. Kejadian longsor di Desa Paga pada tahun 2021 menjadi sorotan. Faktor penyebabnya melibatkan kombinasi hujan lebat yang berkepanjangan, kemiringan lereng yang tinggi, dan jenis tanah lempung yang rentan terhadap erosi. Yang berikut faktor penyebab longsor yang terjadi di Desa Paga. Yang pertama, curah hujan yang sangat tinggi. Hujan lebat yang terus-menerus menyebabkan penimbunan air di lereng, meningkatkan tekanan air, dan melemahkan stabilitas tanah. Yang kedua, kemiringan lereng. Lereng yang curam meningkatkan risiko longsor, terutama ketika terpapar pada hujan deras. Yang ketiga, jenis tanah. Tanah lempung yang dominan di Desa Paga lebih rentan terhadap erosi dan longsor. C. Rencana perbaikan dan pengendalian. Yang pertama, pengembangan sistem drainase. Memasang sistem drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan dan mencegah penimbunan air di lereng. Yang kedua, penguatan lereng. Menggunakan bahan penguat seperti geotekstil atau ajala untuk meningkatkan daya ikat tanah, mengurangi erosi, dan mendukung stabilitas lereng. 3. Revegetasi.
Penanaman vegetasi untuk meningkatkan daya ikat tanah, mengurangi erosi, dan mendukung stabilitas lereng. Yang keempat, pemantauan cuaca. Memasang stasiun pemantauan untuk memberikan peringatan dini terhadap hujan lebat yang dapat meningkatkan resiko longsor. Yang kelima, pengurangan beban lereng. Mengidentifikasi dan mengurangi beban pada lereng yang mungkin menyebabkan peningkatan tekanan pada tanah.